Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi melalui video e-learning kali ini, melanjutkan materi mata kuliah fikih wakaf dan hukum perwakafan di Indonesia. Sekarang kita masuk pada materi perundangan wakaf di Indonesia. Bagaimana kita menyorot wakaf dalam bentuk taknin atau undang-undang yang sudah diberlakukan di Indonesia, untuk menentukan sejauh mana nanti perbedaan antara wakaf yang sudah ditetapkan oleh ulama fikih, lalu kita bandingkan nanti bagaimana wakaf disorot melalui perundang-undangan yang sudah berlaku di Indonesia. Itu kan menjadi perbandingan sejauh mana fikih berperan penting di dalam pembentukan undang-undang, khususnya undang-undang wakaf. Hal yang harus pertama kali kita analisis adalah sejarah munculnya atau berlakunya wakaf itu di Indonesia. Ya, dari rentetan sejarah itu nanti akan bisa kita ketahui pembentukan perundang-undangan wakaf di Indonesia itu sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ya, dan faktor itu nanti akan nampak sejalan dengan perkembangan Islam di Nusantara atau di Indonesia. Kita akan bahas pertama kali dahulu adalah sejarah perwakafan di undang-undang perwakafan di Indonesia. Pertama, ada berbagai, kita klasifikasikan berdasarkan tahun, dari tahun yang lama sekali sampai sekarang. Pertama, ya, kita bahas dulu ya pengaruh berlakunya wakaf di Indonesia ini tidak terlepas dari Islam masuk ke Nusantara pada abad 13. Ini kita tidak usah Islam masuk ke Nusantara itu apakah abad 13 atau ada menyebut sudah abad ke-8 atau abad ketiga itu sudah masuk ke Indonesia. Namun dalam penelitian sejarah kan yang populer itu adalah abad 13, 1300-an. Masuk Islam ke Nusantara dibawa oleh pedagang-pedagang Islam yang ada di Gujarat, kemudian berlabuh di Nusantara atau di Aceh, yang sampai ke Maluku gitu ya. Maka dari semenjak masuknya Islam ke Indonesia itu, maka di sana berlaku hukum Islam. Hukum Islam itu tidak hanya berlaku persoalan akidah keislaman saja, persoalan ibadah sholat, kemudian berlakunya zakat, ya, tetapi seluruh hukum-hukum Islam yang dibawa oleh ulama-ulama yang masuk ke Nusantara ketika itu memberlakukan secara penuh, ya, termasuk wakaf. Sehingga sejak berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, Samudra Pasai, Demak, gitu ya, kerajaan Ternate, Tidore yang ada di Maluku, ya, itu berpengaruh sekali terhadap berlakunya hukum Islam, terutama hukum wakaf. Lalu yang menjadi pedoman ketika itu oleh raja-raja Islam ketika itu atau kerajaan Islam di Nusantara itu ya kitab-kitab fikih yang mereka bawa. Ya, kitab-kitab fikih mereka bawa, kemudian ada ulama-ulama Nusantara yang pergi menuntut ilmu ke Arab, ya, ke Mekah, kemudian kembali lagi Indonesia, lalu membuat karya-karya tentang persoalan Islam. Itu sangat menjadi faktor utama sekali. Maka wakaf ketika itu mendominasi adalah yang berlaku dari
prinsip-prinsip fikih. Ya, diberlakukanlah fikih ketika itu. Kebetulan Islam yang masuk di Nusantara itu ya, atau kitab-kitab fikih yang sampai ke Indonesia itu bermazhab Syafi'i, maka otomatis wakaf yang dilaksanakan ketika itu adalah wakaf yang bermazhab Syafi'iyah. Walaupun ada yang mengklaim Islam di Nusantara itu yang termasuk juga ada Syiah masuk gitu ya. Tapi yang berperan penting untuk mengaplikasikan wakaf itu kan kerajaan-kerajaan Islam itu sendiri ya. Jadi memutuskan atau menjadi mufti atau sebagai pendamping raja Islam ketika itu, atau ulama atau mufti yang memfatwakan itu, ini kebanyakan bermazhab Syafi'iyah. Oleh karena itu berlakulah wakaf itu dalam konteks fikihnya adalah bermazhab Syafi'i, sehingga keberlakuan wakaf ketika itu atau di masa-masa kerajaan Islam di Nusantara itu berkembang pesat, maka wakaf juga seperti itu. Ya, banyaklah kaum-kaum bangsawan Islam ketika itu, ketika dia menaklukkan atau menguasai satu wilayah atau tanah itu dia wakafkan. Sehingga wakaf-wakaf pada zaman dahulu itu atau zaman-zaman kerajaan Islam itu sampai sekarang masih kita temukan keberadaannya atau eksistensinya. Ya, seperti masjid yang sudah lama sekali, Masjid Agung, ada yang di Jawa itu, atau yang ada di Sumatera ini, peninggalan-peninggalan istana, atau itu kan semua wakaf. Ya, atau dibangunkan masjid yang tertua, bahkan jauh sebelum kemerdekaan kita, masih masa kerajaan Islam di Nusantara, nah itu semuanya termasuk wakaf. Jadi wakaf secara praktek memperlakukan sesuai dengan kitab-kitab fikih yang ada, itu dibimbing oleh mufti atau ulama-ulama Nusantara yang hidup pada masa itu. Lalu seiring dengan berjalannya waktu, sampailah kepada tahun 1905. 1905 Belanda masih menjajah ketika itu bangsa Indonesia. Lalu Belanda ini mengeluarkan surat edaran tanggal 31 Januari 1905 nomor 435, atau termuat dalam Bijblet Lembaran Negara 6196. Ya. Bahwa Belanda isi dari surat edaran itu ada beberapa poin yang ditetapkan oleh Belanda. Jadi pemerintahan kolonial ketika itu buat edaran ini, bahwa seluruh harta-harta wakaf ya, yang termasuk wakaf umat Islam yang ada di Indonesia ini, di Nusantara atau negeri Hindia Belanda ketika itu, harus dikasih tahu kepada Belanda agar tidak terkena perubahan. Jadi Belanda menyuruh umat Islam ketika itu untuk memberitahukan wilayah-wilayah yang sudah menjadi tanah wakaf, bahwa Belanda itu untuk apa diadukan, agar tidak terjadi perubahan. Nanti kalau diambil alih oleh Belanda ini tanah wakaf, maka Belanda nak mau mengutak-atik tanah wakaf ketika itu. Ya, kalau kita telusuri tentu umat Islam ketika itu terpecah menjadi dua ya. Yang pertama, kalau kasih tahu kepada Belanda ini tentu akan mudah Belanda untuk mengatur tanah wakaf kita gitu. Atau merusak tanah wakaf. Atau pendapat yang kedua, ya kasih tahulah Belanda ini kan untuk menyelamatkan tanah wakaf supaya tidak terkena perubahan. Jadi apa yang terjadi ketika itu? Ya, setelah turun surat edaran ini ada atau begitu banyak umat Islam ini tidak memberitahukan kepada pemerintah Belanda tentang posisi tanah wakaf.
Sehingga ya ketika itu banyaklah harta wakaf itu yang disembunyikan, atau Belanda tiba-tiba saja untuk mengalih statuskan tanah itu menjadi milik negara. Ya, bagi yang yang memberitahukan kepada pemerintah Belanda posisi tanah wakaf sebagai tempat atau wilayah, maka Belanda tidak mengganggu itu karena berdasarkan surat edaran ini. Nah, ya. Lalu poin yang kedua, bahwa pembangunan atau tempat ibadah untuk kepentingan umum diatur. Ya. Belanda harus tahu tempat-tempat ibadah atau persana umum untuk umat Islam ini khusus diberlakukan pada wilayah Jawa dan Madura. Jadi ini surat edaran dari pemerintah kolonial Belanda. Sebenarnya kalau kita ambil nilai positifnya atau nilai manfaatnya, Belanda menjaga ya. Nah, ya. Jadi tugas Belanda itu bukan menjajah kita saja, ya betul menjajah, tapi di balik itu ada juga usaha mereka untuk menyelamatkan harta wakaf. Ya, dengan syarat dicatat ya atau diberitahukan kepada pemerintah Belanda wilayah-wilayah wakaf, sehingga Belanda tidak akan merubah atau tidak akan mengganggu tanah wakaf umat Islam yang sudah terjadi sebelum atau pada masa kerajaan-kerajaan Islam Nusantara ketika itu. Kemudian tahun 31 dikeluarkan lagi oleh pemerintah Belanda surat edaran 4 Juni 1931 nomor 1361A termuat dalam Biglet 152A. Isinya tentang tata tertib atau prosedur keberadaan wakaf ketika itu. Bagaimana prosedurnya? Belanda mengatur posisi tanah wakaf ketika itu yang dikelola oleh umat Islam. Ya. Yang pertama, tanah wakaf itu harus didaftarkan melalui bupati-bupati sesuai tempat tanah wakaf itu berada. Bupati itu istilahnya landrat ya. Jadi bupati-bupati atau landrat itu harus mengetahui posisi tanah wakaf yang berada di wilayah kekuasaannya, dan itu harus didaftarkan atau memperoleh izin dari bupati. Jadi kebanyakan landrat kita itu kan bukan orang Belanda ya, tapi penduduk pribumi, penduduk asli Indonesia, dan itu ditugaskan oleh Belanda menjadi landrat atau bupati, dan harus dengan izin bupati. Nah, ini surat edaran tahun 31 ini. Lalu pengadilan agama ketika itu ya bertugas untuk memelihara harta wakaf. Di pengadilan agama atau istilahkan majelis Islam tinggi ketika itu ya sudah ada juga di Indonesia sebelum kemerdekaan. Pengadilan agama ini mereka bertugas untuk memelihara tanah wakaf itu. Kemudian sebagai pelaporan dari hasil pendaftaran tanah wakaf yang dari bupati atau landrat itu dan pemeliharaan tanah wakaf ketika itu oleh pengadilan agama, maka tugas pemerintah pusat atau landrat pusat ketika itu menerima laporan, harus dilaporkan. Ya, harus dilaporkan. Ini isi surat edaran tahun 1931 ini. Jadi sudah Belanda tidak memang betul-betul untuk supaya tanah wakaf itu tidak diganggu oleh Belanda, maka diadakanlah prosedur pendaftaran kepada bupati, kemudian pemeliharaan oleh pengadilan agama, dan dibuatkan laporannya kepada pemerintah pusat. Sampai tahun 1934 ya, dikeluarkan lagi oleh Belanda surat edaran 24 Desember 1934 nomor 3088A dalam Biglet lembaran negara 13390. Ya. Isinya adalah kalau ada sengketa terhadap tanah wakaf itu harus diselesaikan oleh bupati.
ya, oleh bupati. Jadi bupati mengambil posisi sebagai mediasi ketika terjadi perkara-perkara sengketa penyelesaian tanah wakaf ketika itu. Apakah ada itu terjadi? Ya ada itu ya. Misalnya ada sebelumnya umat Islam itu atau masyarakat Muslim di satu tempat atau wilayah tidak memberitahukan kepada Belanda. Lalu tiba-tiba Belanda mencap ini tanah negara. Lalu diselesaikan oleh bupati ketika itu. Jadi Belanda kolonial memandatkan kepada bupati atau landrat untuk menyelesaikan perkara wakaf. Bisa kita analisis kenapa tidak pengadilan agama ya. Nah, ini kan begitu posisinya. Kenapa tidak pengadilan agama yang menyelesaikan perkara itu? Sedangkan pengadilan agama kan sudah berdiri ketika itu. Pengadilan agama hanya memelihara. Ya. Karena Belanda ini kenapa harus bupati yang menyelesaikan perkara ya? Karena bupati ini yang dekat kepada pemerintah kolonial. Kalau kepada pengadilan agama diserahkan untuk menyelesaikan wakaf, tentu putusannya nanti akan memberatkan kepada ya akan pro kepada masyarakat Muslim ya. Nah, masyarakat Muslim. Sedangkan bupati ini kan tentu agak lebih dekat kepada Belanda. Jadi putusan Belanda ini yang mereka ambil sikap adalah bupati yang menyelesaikan perkara wakaf. Setahun setelah itu 1935 keluar lagi surat edaran 27 tahun 1927 Mei 1935 nomor 1273A dalam lembaran negara B 13480. Isi tentang surat edaran ini adalah bahwa tanah-tanah wakaf yang sudah didaftarkan kan sudah didaftarkan tadi ya pada tahun 31 kepada bupati, semua tanah wakaf itu diregistrasi, dikasih nomor supaya jelas. Nah, jadi upaya Belanda untuk menertibkan tanah-tanah wakaf itu supaya dikasih nomor, jangan ragu-ragu. Ya, supaya dengan registrasi itu jelas tempat tanah wakaf yang didaftarkan itu di mana posisinya. Ya, di mana posisinya. Jadi ada kelebihan ya, manfaat dari putusan-putusan atau surat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial ketika itu. Dan itu tujuannya adalah menjadi nilai positif bagi kita sehingga wakaf yang tercatat dari tahun 1905 itu ya sampai sekarang masih terpelihara atau masih tetap menjadi wakaf. Kemudian setelah itu ya, sampai tahun 45 kita merdeka, Indonesia merdeka. Setahun setelah itu pemerintahan Republik Indonesia mendirikan Departemen Agama atau DEPA tahun 46 ya. Salah satu kewenangan dari Departemen Agama itu adalah memelihara seluruh tanah-tanah wakaf yang sudah tercatat dari sebelum kemerdekaan itu. Sehingga pemerintah ketika itu mengeluarkan PP nomor 33 tahun 49, kemudian tahun 50-nya PP nomor 8, kemudian disusul oleh peraturan Menteri Agama nomor 9 10 tahun 1952. Jadi seluruh kewenangan pengelolaan, ya pencatatan di awal tadi kan didaftarkan kepada bupati ya, kemudian pengadilan agama memelihara, kemudian sebagai pelaporan ke pusat. Sekarang diambil alih oleh Departemen Agama pada setiap kabupaten dan kecamatan ketika itu. Apa tugas Departemen Agama ini? Pertama, menyelidiki tanah wakaf yang belum tercatat. Selama ini yang masih diambil alih oleh Belanda itu dikembalikan posisinya ke semula sebagai tanah wakaf. Kemudian menentukan posisi tanah wakaf kalau ada tanah wakaf itu yang hilang. Kemudian mendaftarkan kembali atau mencatat tanah-tanah wakaf yang sudah terjadi sebelum masa sebelum kemerdekaan. Kemudian mengawasi dan memelihara
segala bentuk tanah wakaf. Tapi yang diatur atau menjadi kewenangan oleh Departemen Agama adalah khusus pada benda-benda tidak bergerak seperti tanah, ya, tanah. Tapi kalau wakaf-wakaf benda bergerak itu belum diawasi oleh Departemen Agama ketika itu. Jadi cukup banyak sekali wewenang Departemen Agama ini, ya, termasuk mengelola wakaf, ya, mengelola wakaf. Kemudian tahun 56 dikeluarkan lagi surat edaran oleh Jawatan Kementerian Agama nomor 5. Isinya adalah perwakafan atau prosedur perwakafan tanah. Prosedur perwakafan tanah itu adalah ketika orang ingin mewakafkan tanahnya, itu harus melalui prosedur tercatat, ya. Prosedurnya adalah diselesaikan atau didaftarkan di kantor urusan agama setempat, kabupaten, kota, atau sampai ke kecamatan. Maka KUA itu fungsinya tidak hanya untuk persoalan NTR, ya, nikah, talak, rujuk, ya, ketika itu, atau persoalan kepenghuluan menikah saja, tapi KUA setempat, kabupaten, kota sudah diberikan kewenangan untuk mendaftarkan tanah-tanah wakaf yang ada di wilayah masing-masing. Selanjutnya tahun 1960, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Pokok Agraria. Pokok Agraria itu adalah tentang persoalan tanah. Terdapat pada pasal 4 ayat 14 ayat 1, kemudian pasal 49 ayat 3. Yang itu membicarakan tentang pembagian tanah, ya. Ada tanah-tanah ulayat, ya. Ada yang termasuk tanah hak milik, ada termasuk hak negara, tanah negara. Masuk di sana tanah wakaf. Bahwa tanah wakaf itu diatur sendiri oleh peraturan pemerintah. Jadi Undang-Undang UPA, Undang Pokok Agraria, mengakui keberadaan tanah wakaf yang sudah ada di Indonesia. Kemudian sebagai wujud diberlakukannya pasal 49 ayat 3 itu harus ada undang-undang yang mengatur sendiri tentang tanah wakaf itu. Sebagai kelanjutan dari undang-undang itu dibuat peraturan pemerintah tahun 77 nomor 28 tahun 1977. Apa isinya? Ini berkaitan dengan perwakafan tanah milik, ya. Jadi prosedur tanah milik, perwakafan tanah milik diatur dalam pasal 28 tahun 1977, ya. Di wakaf sampai tahun 1977 ini ya masih sekitar tanah, ya, dalam bentuk tanah yang terjadi di Indonesia. Saudara bisa lihat PP itu dan saudara baca PP nomor 28 tahun 1977. Ini undang-undang yang pertama pemerintah yang dikeluarkan ini langsung oleh Presiden ketika itu, Presiden Soeharto, mengatur tentang bagaimana prosedur perwakafan tanah milik. Dan banyak turunan-turunan peraturan dari PP nomor 28 tahun 77 ini. Ya, ada bisa saudara baca peraturan Mendagri nomor 6 tahun 1977, peraturan Menteri Agama nomor 1 tahun 1978, peraturan Menteri Agama nomor 73 tahun 78, dan peraturan Badan Pertanahan Nasional bekerjasama dengan Menteri Agama nomor 422. Nah, ini bicara masalah prosedur tentang perwakafan tanah milik. Silakan dianalisis dan dibaca peraturan nomor 28 tahun 1977. Lalu sampai tahun berlaku sampai tahun 1991 dibuat lagi
berdasarkan Impres nomor 1 tahun 1991 kompilasi hukum Islam. Tepatnya pada buku 3. Ya, dalam buku 3 itu mengatur lagi tentang persoalan perwakafan. Ya, perwakafan. Namun ada perbedaan nanti, apa yang menjadi perbedaan wakaf tahun 77 itu dengan di KHI. Ya, kalau 77 itu kan wakaf untuk tanah milik saja. Sedangkan KHI sudah mengakomodir wakaf dalam benda bergerak, ya, benda bergerak. Tidak hanya benda tidak bergerak berupa tanah saja, tapi benda bergerak sudah diberlakukan. Kemudian sampai 2004 baru diciptakan undang-undang, melahirkan Undang-Undang 41 tahun 2004 tentang wakaf. Ya, tentang wakaf. Saya saudara baca ini undang-undang tentang wakaf ini. Kemudian tahun 2006 baru dilahirkan peraturan pelaksana, ya, misalkan PP nomor 42 tahun 2006. Jadi undang-undang materialnya wakaf itu 41 tahun 2004, undang-undang formil untuk bagaimana cara mengaplikasikan undang-undang 41 tahun 2004 itu maka dibuat PP nomor 42 tahun 2006. Dan ini berlaku sampai saat sekarang ini. Dan sampai saat sekarang ini Undang-Undang 41 tahun 2004 bersama PP 42 tahun 2006 itulah yang diberlakukan di negara kita, Indonesia. Jadi begitu rentetan sejarah perundang-undang wakaf di negara kita, baik dari semenjak masuknya Islam, kemudian faktor yang didukung oleh peraturan yang dibuat oleh kolonial Belanda, kemudian adanya kewenangan setelah merdeka dilimpahkan ke Departemen Agama, kemudian dilanjutkan melalui peraturan pemerintah sampai kepada undang-undang. Khusus undang-undang wakaf ini adalah Undang-Undang nomor 41 tahun 2004. Sekarang kita analisis, ya. Dia menjadi kunci yang ini undang-undangnya. PP 28 tahun 77, KHI, kemudian Undang-Undang 41 tahun 2004. Kita bandingkan yang tiga ini. Apa perbedaan? Kita lihat di PP 1977 nomor 28 ini. Di sana dalam pasal 1 ayat 1 itu sudah didefinisikan wakaf. Apa maksud wakaf? Ini maksud wakaf dalam undang-undang ini. Ya, dalam undang-undang yang kemarin itu pengertian wakaf menurut fikih. Wakaf menurut PP 28 tahun 1977 itu adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Jadi dari pengertian ini bisa kita pahami perbuatan hukum seseorang atau badan hukum. Berarti ini ada wakif, ya. Wakifnya tidak hanya perorangan. Kalau dalam fikih itu kan perorangan saja. Ya, si wakif itu perorangan, tapi wakif ini sudah dikembangkan. Bisa perorangan, bisa badan hukum. Kemudian wakif dalam bentuk perorangan atau badan hukum itu memisahkan sebagian harta kekayaan. Nah, ingat lagi ya, kalau memisahkan berarti sudah lepas kepemilikan. Ya, ingat lagi pengertian fikih tentang wakaf itu, mazhab apa yang berpendapat bahwa wakaf itu sudah lepas dari kepemilikan wakif. Kalau memisahkan, ya. Memisahkan sebagian harta kekayaan berupa tanah milik. Nah, jadi yang diatur dalam undang-undang ini hanya berupa tanah saja. Ya, berupa tanah, khusus berupa tanah. Kalau benda bergerak tidak diatur. Tidak masuk dalam undang-undang ini. Dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan dan keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, jadi kuncinya tadi selama-lamanya, ya. Nah, berarti kan mengarah kepada fikih Syafi'iyah, ya. Syafi'iyah dan Hanabilah selama-lamanya. Nah, katanya, ya, selama-lamanya. Kemudian KHI, Kompilasi Hukum Islam
tahun 91 ini. Dikembangkan lagi pengertian wakaf itu. Wakaf yaitu perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum. Jadi wakifnya ada 3 ya. Dikembangkan lagi seseorang, kelompok orang atau badan hukum. Seseorang itu 1 orang, kalau kelompok orang itu ya lebih dari 1 orang. Badan hukum ada badan organisasi tertentu yang sudah tercatat di Kementerian Hukum dan HAM sebagai badan hukum. Tugasnya memisahkan sebagian benda miliknya, sebagian dari benda miliknya. Ini memisahkan kuncinya ya, memisahkan. Berarti lepas kepemilikan sebahagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Jadi yang ditulis ini tidak hanya tanah milik, tidak dikunci dengan tanah milik lagi. Jadi Undang-Undang 977 tadi ya, sudah diperbaharui oleh KAI tahun 91 bahwa sebagian dari benda miliknya. Benda itu kan umum ya, umum sifatnya. Ada benda bergerak, ada benda tidak bergerak. Berarti KHI pada tahun 1991 ini sudah memberlakukan wakaf benda bergerak. Sudah diatur. Dan diberlakukan untuk selama-lamanya. Melembagakan itu mengelola ya, mengelola untuk selama-lamanya. Sekarang itu KHI. Sudah ada perubahan atau pergeseran ya antara tahun 77 hanya fokus tanah milik, kemudian 91 sudah masuk kepada benda bergerak. Tahun 2004 lagi. Tahun 2004 dikembangkan lagi pengertian wakaf itu. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif. Ya, perbuatan hukum wakif, tapi tidak disebutkan siapa wakifnya ya. Wakif itu dijelaskan nanti pada pasal-pasal setelahnya. Ya. Ada sekelompok orang, ada seseorang, ada badan hukum, ada lainnya. Silakan dibaca itu pasal Undang-Undang 41 tahun 2004. Kita hanya pengertian saja. Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan. Ya, beda itu ya kata kuncinya. Kalau memisahkan berarti lepas kepemilikan. Atau menyerahkan. Kalau menyerahkan itu kan diserahkan, boleh jadi itu masih tetap kepunyaan kita, kepunyaan si wakif. Berarti sudah berkembang fikihnya nih, ya sudah bergeser fikihnya. Itu sudah ada komparasi fikih di sana. Dan itu yang berpendapat menyerahkan sebagian atau masih tetap kepunyaan si wakif itu kan pendapat Hanafi dan Malikiyah ya. Ya, sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya, ya, atau untuk jangka waktu tertentu. Ada 2 kata kunci ya. Selamanya atau untuk jangka waktu tertentu. Berarti berlaku ini di Indonesia ini ya, tahun 2004 ini. Berlaku wakaf itu sesuai dengan komparasi mazhab. Boleh pilih mazhab kita. Kalau selamanya berarti Syafi'iyah. Tapi kalau untuk jangka waktu Malikiyah ya, ingat lagi. Wakaf menurut Malikiyah. Boleh jangan jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Ini yang berlaku di Indonesia ini sampai sekarang ya. Jadi selama ini kan kita beranggapan paling-paling wakaf yang selama ini masyarakat gunakan di Indonesia ini kan mazhab Syafi'i saja. Tetapi toh undang-undang secara undang-undang memberlakukan lintas mazhab itu, dikunci dengan undang-undang ini. Sehingga undang-undang ini menjadi menjadi titik poin atau titik sentral bagaimana pelaksanaan wakaf yang terjadi di Indonesia itu tidak hanya berdasarkan fikih satu mazhab saja, tetapi sudah dikomparasikan kepada masing-masing mazhab yang lain. Sehingga wakaf menurut Hanafi masuk ke sini, ke pasal ini. Wakaf menurut Malikiyah masuk ke sini, ke pasal ini. Wakaf menurut Syafi'iyah begitu juga, dan Hanabilah. Sehingga inilah yang berlaku di Indonesia ya. Lalu dikembangkan lagi bagaimana cara apanya nanti menjadi kewenangan ke kantor urusan agama dalam persoalan wakaf.
Bagaimana prosedurnya nanti materi-materi selanjutnya akan kita bahas ya. Jadi secara prinsip perwakafan atau perundang-undangan wakaf yang berlaku di Indonesia itu sangat dinamis sekali ya berdasarkan faktor waktu yang sudah dijalani oleh masyarakat Muslim di Indonesia, baik pada masa kerajaan Islam dahulu, kemudian ketika jajahan Belanda, pra kemerdekaan, setelah kemerdekaan, dan justru perkembangan wakaf sampai saat sekarang ini. Wakaf di dalam bentuk berbagai perspektif mazhab yang ada, yang sudah kita pelajari itu berlaku di negara kita, negara Indonesia itu terbukti dengan diundang-undangkannya Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004. Lalu ditambahkan lagi, kalau tentang rukun dan syarat wakaf bagaimana? Apakah sesuai dengan fikih? Ya, ada tambahan ya, bahwa salah satu rukun wakaf itu ditambah adalah nazir. Ada pengelola wakaf. Pada saat dahulu itu kan yang menjadi pengelola wakaf itu kan dicarikan orang untuk mengelola. Ya. Cuma itu tidak menjadi syarat atau dijadikan rukun di dalam rukun wakaf ya, secara fikih. Tapi secara perundang-undangan, nazir wakaf atau si pengelola wakaf itu harus ikut ambil andil di sana, dan itu menjadi kewajiban yang harus dipenuhi. Sehingga wakaf itu tidak sifatnya konsumtif ya, tetapi atau cepat habis sifatnya konsumtif. Tetapi wakaf itu bisa menjadi produktif dia ketika ada seseorang yang mengelola. Seseorang yang mengelola itu adalah nazir wakaf. Nanti pada materi-materi selanjutnya tentang nazir wakaf, kemudian prosedur-prosedur hal wakaf, nanti sampai kita ke sana. Jadi nampak ya perbedaan antara wakaf yang dipandang menurut fikih, kemudian seiring dengan berjalannya waktu, wakaf itu diundang-undangkan, dan ini menjadi dinamis dia. Jadi sangat bisa kita berlakukan tidak hanya pada satu mazhab kalangan Syafi'iyah saja, tapi wakaf yang berlaku di Indonesia itu sudah dikomparasikan kepada beberapa mazhab, terbukti dengan lahirnya Undang-Undang 41 tahun 2004. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kita lanjutkan melalui diskusi nantinya. Saya akhiri, bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.